Yo, what's up? Kembali lagi bersama dengan gua Mail. Welcome to come back di my channel Muhammad Ismail. Oke, cuy, seperti biasa di video kali ini gua bakal ngebacain cerita-cerita lu pada ya. Gua nggak tahu ini ceritanya cerita apa. Soalnya dari kemarin itu ceritanya tentang cinta yang goblok, yang tolol gitu loh. Gua sorry ya, ini kalau misalnya ada suara rintik-rintik karena ini lagi hujan dan gua nggak pakai mikrofon. Oke, cuy. Apa? Nggak usah berlama-lama nih, langsung aja nih ke cerita yang pertamanya nih. Let's go, emang ada apanya nih? Halo guys, kenalin gua Farel. Halo Farel, salam kenal ya. Umur gue 24 tahun. Dan jujur ya, gue mulai curiga kalau hidup gue tuh bukan sekedar hidup biasa. Ini sebel ya gue. Kayak ada yang nulis skripnya, bukan lebay. Tapi coba deh lo bayangin, setiap kali gue niat tampil keren dikit aja, pasti ada aja kejadian random yang bikin gue kelihatan kayak NPC gagal. Dan anehnya, timingnya tuh selalu presisi banget, kayak udah diatur. Awalnya gue mikir nih cuma kebetulan, tapi makin kesini kok polanya berulang terus. Gue jadi ngerasa kayak lagi hidup di macam reality show yang penontonnya cuma ketawa doang liat gue. Dan yang paling ngeselin, gue nggak pernah dapat briefing sebelumnya. Jadi tiap hari tuh kayak improvisasi tanpa latihan, tapi hasilnya selalu ya gitu, memalukan dengan cara yang kreatif banget. Contohnya nih, kemarin gue lagi di cafe ketemu seseorang yang menurut gue menarik banget. Gue udah nyiapin mental, gaya duduk udah diatur, bahkan cara minum kopi pun gue latihan biar kelihatan santai tapi berkelas. Ini bahkan pas dia lewat gue senyum dikit, terus mau berdiri biar kelihatan gentle. Kaki gue nyangkut tas sendiri. Terus gue hampir jatuh sambil refleks bilang anjir agak kenceng. Satu kafe langsung nengok dia juga. Dan yang bikin makin lucu, lagu yang lagi diputar tiba-tiba pas banget di lirik sedih, kayak nge-backup momen gue jatuh itu. Disitu gue langsung mikir, ini gak mungkin kebetulan, ini pasti ada tim produksi di balik layar yang bilang, oke, scene ini bikin dia jatuh ya biar ratingnya naik. Belum lagi kejadian di kantor. Gue lagi presentasi, udah prepare seminggu, slide rapi, outfit aman, bahkan gue latihan ngomong depan kaca. Hari H, semua lancar di awal sampai tiba-tiba laptop gue nge-freeze pas lagi jelasin poin penting. Gue coba santai tapi layar tetap stuck. Terus entah kenapa speaker tiba-tiba nyala sendiri, muterin suara notifikasi random yang keras banget. Ruangan jadi awkward, atasan gue cuma diem sambil ngeliatin gue. Dan gue di situ kayak, ini siapa sih yang ngeklik tombol chaos? Serius, rasanya kayak ada yang sengaja pencet efek dramatis di waktu yang paling gak tepat. Gue mulai yakin hidup gue tuh bukan gagal, tapi emang ditulis buat jadi hiburan. Yang bikin makin aneh, kejadian-kejadian kayak gini tuh selalu muncul pas gue lagi ngerasa percaya diri. Kayak semesta tuh nggak ngizinin gue terlalu nyaman. Gue pernah lagi jalan pede banget, ngerasa hari itu bakal smooth. Tiba-tiba sendal gue putus di tengah jalan, di depan banyak orang. Dan lucunya ada bapak-bapak yang nyeletuk, wah ini plot twist. Gue langsung bengong dalam hati mikir, nah kan dia juga sadar nih kayak cerita. Dari situ gue makin yakin mungkin kita semua punya skrip, tapi skrip gue ditulis sama orang yang hobi dark comedy. Dan jujur, kadang gue kesel, tapi kadang juga gue ketawa sendiri karena ya kreatif banget sih kalau dipikir-pikir. Jadi sekarang gue udah mulai berdamai kalau emang hidup gue ada yang ngatur, ya udah sekalian aja gue nikmatin. Toh tiap kejadian absurd selalu ada ceritanya ya, betul. Dan anehnya selalu relate sama orang lain juga. Mungkin bukan cuma gue yang ngerasain kayak gini, mungkin lo juga pernah ngalamin hal random yang timingnya terlalu pas buat disebut kebetulan. Kalau iya, berarti kita satu tim yang hidupnya ditulis dengan genre komedi tak terduga. Ya udah guys, segitu dulu cerita dari gue. Makasih banget udah dengerin sampai sini. Semoga lo ketawa dikit atau minimal ngerasa anjir gue juga pernah. Oke, next. Di cerita selanjutnya, halo guys, umur gue 26 tahun. Dan jujur gue punya teori yang agak nyeleneh, tapi makin kesini makin masuk akal. Gue ngerasa hidup gue tuh kayak udah ada skripnya, tapi genrenya komedi absurd. Kayak bukan gue yang salah, tapi emang jalan ceritanya yang sengaja dibikin aneh. Awalnya gue santai aja mikir semua orang pasti pernah apes, tapi masalahnya kejadian di hidup gue tuh bukan cuma apes biasa, tapi apes yang timingnya terlalu pas dan terlalu dramatis. Kayak ada yang ngatur angle kamera biar momen malunya itu pas. Dan anehnya, setiap kejadian itu selalu ada saksi, nggak pernah sepi. Jadi gue nggak bisa pura-pura nggak terjadi. Dari situ gue mulai mikir,
Jangan-jangan hidup gue lagi ditonton dan yang nulis ceritanya lagi pengen lucu-lucuan. Jadi ceritanya waktu itu gue lagi di minimarket. Niatnya simple, cuma mau beli minum sama snack. Gue masuk dengan penuh percaya diri, jalan santai sambil dengerin lagu di headset. Pas lagi milih minuman di kulkas, gue ngerasa ada yang merhatiin. Ternyata di belakang gue ada seorang yang pernah gue kenal. Dan jujur gue pengen kelihatan santai aja. Gue ngambil botol minum, terus mau nutup pintu kulkasnya dengan gaya dikit biar kelihatan cool. Tapi entah kenapa pintu kulkasnya mental balik lebih kenceng. Mental balik lebih kenceng dan kena tangan gue. Refleks gue bilang, aduh agak keras. Dia langsung nengok, gue panik terus pura-pura baca label minuman. Kayak nggak terjadi apa-apa, tapi dari ekspresinya juga gue tahu dia lihat semuanya. Di situ gue langsung mikir nih bukan kebetulan nih udah masuk skenario. Belum selesai di situ, gue lanjut ke kasir dengan harapan nggak ada kejadian tambahan. Gue berdiri dengan tenang, antri seperti manusia normal. Tapi pas giliran gue bayar, tiba-tiba kartu gue nggak kebaca. Gue coba lagi, masih gagal. Mbak kasirnya bilang mungkin harus diulang. Di belakang gue mulai ada antrian dan tekanan sosial mulai terasa. Gue coba lagi sambil senyum awkward, tapi tetap nggak bisa. Yang bikin makin absurd, lagu di toko tiba-tiba ganti ke lagu yang nadanya kayak tegang banget. Gue sampai mikir nih siapa yang ngatur soundtracknya. Akhirnya gue bayar pakai metode lain. Tapi sepanjang proses itu gue ngerasa kayak lagi di scene klimaks film komedi. Dan yang bikin gue makin yakin orang yang tadi ngeliat gue di kulkas itu masih ada di belakang. Jadi sehidup semuanya. Yang paling bikin gue nggak habis pikir, kejadian kayak gini tuh selalu muncul pas gue lagi pengen kelihatan normal. Gue nggak minta jadi keren banget, gue cuma pengen hari ya biasa aja. Tapi kayak ada yang bilang, enggak, hari ini kita kasih plot twist. Bahkan pernah gue lagi jalan sama santai di trotoar, tiba-tiba kesandung dikit padahal jalannya rata. Di depan ada beberapa orang dan gue langsung pura-pura benerin sepatu biar nggak kelihatan jatuh. Tapi dalam hati gue ketawa sendiri karena ini tuh kayak kejadian yang terlalu spesifik buat disebut random. Kayak udah ada checklist kejadian memalukan yang harus gue lewatin dan gue tinggal jalanin aja tanpa bisa skip. Sekarang gue udah mulai nerima aja kalau emang hidup gue ada yang nulis ya, berarti gue lagi jadi karakter utama di cerita yang unik. Mungkin bukan yang paling keren tapi paling memorable. Dan jujur tiap kejadian aneh itu selalu jadi bahan cerita yang bisa gue share dan ternyata banyak yang relate. Jadi mungkin ini bukan kutukan tapi konten gratis dari semesta. Kalau juga ngerasa hidup lo suka kejadian random yang gak masuk akal tapi lucu, berarti kita satu frekuensi. Ya udah guys, segitu aja dulu dari gue. Makasih banget udah dengerin sampai akhir. Jadi ini konsep cerita random ya. Gue pun sama gitu. Gue pun juga punya cerita random nih. Jadi waktu itu gue mau beli ini sop apa sih, kayak tongseng. Gue waktu itu mau beli tongseng ya kan. Udah nih, waktu gue ke tempat pergi tongseng itu kosong tuh, kagak dibeli ya kan. Mungkin waktu itu udah mau mepet tahun baruan lah. Nah ya udahlah, gue santai kan main HP ya kan, liatin abang-abangnya tuh lagi bikin tongsengnya tuh ya kan, sambil kipas-kipasin satenya juga ya kan gue liatin. Nah sambil abang yang ngerjain itu banyak tuh yang datang tuh, satu terus tiga tuh ya kan, tiba-tiba anjir makin banyak nih ya kan. udah tiga, ya udahlah dia sambil ngerjain itu, saya udah punya gue akhirnya beres dong. Dan gue pun waktu itu mesennya cukup banyak gitu loh. Jadi waktu itu gue pesennya cukup banyak. Nah setelah gue bayar ya kan, ya udahlah mungkin gue juga lagi lagi ini nggak karuan lah pokoknya gue mungkin lagi keliengan atau lagi puyeng. Ya udahlah gue ke motor ya kan. Motor gue kan Mio J ya. Mio J itu gue biasa bawa Vario nih. Vario yang cukup berat gitu loh. Kalau misalkan kesenggol dikit doang dia kagak beban. Tapi kalau Mio J kan enteng pisan gitu. Jadi pas ini kan dari sebelah gue naik dari motor itu dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Biasanya kan orang dari kiri ke kanan kan. Kalau gue dari kanan ke kiri. Nah pas gue mau naik motor ke kanan ke kiri, itu gue tiba-tiba jatuh. Itu jatuh gue ya. Udah jatuh gue tuh sebenarnya malu banget gitu ya. Terus juga dibilang sakit, gue sakit, ada yang cukup lecet. Nah itu saking entengnya tuh ya. Jadi pas pas gue mau naik kok gue nggak bisa ngebalikin lagi gitu. Tuh gue diliatin aja, itu diliatin gak ditolongin anjing. Emang itu orang-orangnya ada sih yang nolongin gue, ibu-ibu satu orang, mas hati-hati ya, udah jatuh bu. Oke,
Next, cerita selanjutnya ada apanya nih? Hujannya gede banget gak sih? Kedengeran ya suara hujannya? Sorry ya. Kalau misalkan suara gua agak kenceng, gue kencengin aja suaranya ya. Halo guys, umur gua 23 tahun dan gue punya pengakuan yang agak aneh, tapi makin sini makin valid. Gue ngerasa hidup gue itu kayak udah ada skripnya, tapi yang nulis kayak lagi gabut banget dan iseng. Bukan lebay ya, tapi tiap kejadian di hidup gue tuh selalu punya pola yang sama, yaitu bikin gue malu dengan cara yang kreatif. Dan yang bikin gue makin curiga, semua itu selalu terjadi di momen yang harusnya biasa aja. Gue tuh bukan tipe orang yang cari perhatian, gue cuma pengen hidup normal, tapi kayak ada yang bilang, enggak, kita bikin dia jadi konten hari ini. Di situ gue mulai mikir, mungkin hidup gue ini bukan sekedar hidup, tapi semacam hiburan yang entah siapa penontonnya. Jadi waktu itu gue lagi naik ojek online, posisi gue lagi buru-buru karena telat meeting. Panjang jalan gue udah berusaha tenang sambil ngecek chat dan nyiapin alasan kalau nanti ditanya kenapa telat. Nah, pas sampai tujuan, gue turun dengan gaya santai biar kelihatan masih terkendali. Tapi entah kenapa, kaki gue nyangkut di footstep motor dan gue hampir jatuh dengan gerakan yang agak elegan sama sekali. Drivernya langsung nengok, orang sekitar juga gue refleks bilang aman bang. Padahal jelas kayak nggak aman. Yang bikin makin absurd, di depan ada kaca gedung yang muntulin semua kejadian itu dengan jelas banget. Gue jadi nonton ulang momen jatuh gue sendiri secara live di situ. Gue langsung mikir dia pasti udah direncanain. Belum selesai gue masuk ke gedung dengan sisa harga diri yang masih gue kumpulin. Gue jalan agak cepet biar nggak kepikiran kejadian itu. Terus masuk lift bareng beberapa orang yang kelihatannya profesional semua. Gue berdiri di pojok pura-pura fokus sama HP. Tapi pas pintu lift hampir nutup, gue buru-buru maju karena gue kira belum kepencet lantainya. Dan boom, gue kepentok pintu lift yang udah hampir nutup. Anjing, suaranya lumayan jelas. Semua orang di dalam lift langsung nengok ke gue. Gue cuma senyum kecil sambil bilang refleks. Padahal nggak ada yang nanya. Di situ gue makin yakin ini bukan sekedar apes, tapi ada yang sengaja nyusun biar momennya malunya berlapis. Dan bikin gue makin percaya teori ini, kejadian kayak gini tuh nggak pernah datang sendirian, selalu ada paket lengkap. Setelah keluar dari lift, gue jalan ke ruang meeting dengan harapan semuanya udah selesai. Tapi pas gue buka pintu, ternyata gue salah ruangan, dan yang ada dalam bukan tim gue, tapi orang-orang yang lagi meeting serius. Semua langsung nengok ke gue diem setengah detik, terus bilang maaf salah scene, tapi tanpa sengaja. Mereka malah makin bingung. Gue langsung nutup pintu pelan-pelan sambil nahan ketawa dan malu jadi satu. Itu gue sadar hidup gue tuh bukan cuma ada skripnya, tapi kayak ada editor yang sengaja nambahin plot twist di setiap langkah gue. Sekarang gue udah mulai santai aja kalau emang hidup gue ditulis dengan genre komedi. Udah gue jalanin aja sekali nikmatin. Karena anehnya tiap kejadian absurd itu selalu jadi cerita yang bisa gue share dan bikin orang lain ngerasa relate. Mungkin kita semua pernah di momen kayak gini, cuma level beda-beda. Ya kalau lo lagi ngalamin kejadian random yang bikin lo mikir kok bisa ya, mungkin lo juga lagi ada scene yang lagi seru, ya udah guys, gitu dulu cerita dari gue. Jadi ya memang begitu ya, mungkin apa ya, namanya juga orang udah telat ya, jadi ya kayak apa gimana nih caranya kita biar cepat sampai gitu loh. Oke cuy, udahlah segitu aja untuk video kali ini. Gue juga mau ada kegiatan lain nih, sorry banget ya, udah banyak banget nih yang masuk nih ke email gue gitu loh. Segitu aja untuk video kali ini, see you next time nya, peace, enjoy.